Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Saya bacain dulu, teman-teman, thank you very much, welcome ke acara ini. Jadi kita ada pembicara, ada 2 pembicara, yaitu pembicara yang pertama adalah Kristiadi. Kristiadi adalah sekarang adalah Head of Research di Sinhat Asset Management Indonesia. Sebelum dia menjadi peran itu, menjabat peran itu, Kristiadi mempunyai pengalaman yang panjang sebagai sell side ya dari lokal dan foreign brokerage house, seperti Head of Research di Panin Sekuritas dan Equity Analyst di Yuanta Sekuritas Indonesia. Pengalaman dia yang luar biasa banyak di corporate finance itu akhirnya membawa dia menjabat sebagai di financial department role di ini ya, di mining project yang terbesar Jingshan di J dan P Group. Dia juga memperoleh CFA-nya tahun 2017. Sekali jalan, sekali ngambil, luar biasa ini. Langsung tiga stages langsung terlampaui, luar biasa. Dia juga sebagai pendiri, co-found daripada Mark Insight _coin, suatu education platform yang didirikan oleh 3 CFA dan fund manager yang fokus pada crypto, asset development, dan education di Indonesia. Wah, ini jarang nih ada nih. Kita sangat beruntung mendengarkan pada beliau. Kemudian pembicara kedua nanti saya akan perkenalkan ya, akan dilanjutkan oleh Vidi Nugraha. Tapi untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kristiadi ya untuk langsung aja bro. Oke, Pak Vincent, thank you Pak atas introduction-nya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk sharing pada malam hari ini. Jadi waktu saya ini plus minus 30 menit, saya akan coba touch semua basic tentang blockchain dan juga tentang cryptocurrency. Nanti di sesi berikutnya Pak Vidi akan sharing lebih banyak tentang use case dan application dari blockchain ini di bisnis, dan itu sudah running di Indonesia. Jadi semoga malam ini sesinya teman-teman bisa dapat something yang bisa menambahkan knowledge untuk bisnis teman-teman sendiri ya. Oke, saya akan mulai dari basic dulu, pengetahuan tentang blockchain dan juga kripto. Pertama nih teman-teman juga nanti bisa cek sendiri di browser beberapa source yang saya ambil malam hari ini. Pertama ada coinmarketcap.com. Ini salah satu website yang saya biasa gunakan untuk tracking cryptocurrency dan juga blockchain project yang lagi happening, yang lagi hype. Nah, kalau kita lihat saat ini ya perkembangan cryptocurrency, itu saat ini ada beberapa koin yang sudah bisa dibilang sebagai blue chip-nya dunia kripto, seperti Bitcoin yang saat ini market cap-nya itu mencapai 1 trillion US dollar. Nah, ini adalah cryptocurrency yang paling tua yang lahir tahun 2008 setelah financial crisis di US ya. Nah, ini sebetulnya pencapaian yang amazing banget, karena kalau kita lihat company di dunia yang punya market cap di atas 1 triliun US dollar, itu saat ini hanya ada 6. Bahkan Facebook pun saat ini sedang drop, ada sedikit di bawah, slightly below dari 1 triliun US dollar. Nah, berarti ini barang ini, apapun itu ya, Bitcoin dengan segala pro dan kontranya itu saat ini sudah punya satu valuasi yang besar dan setara dengan perusahaan-perusahaan tech semacam Apple, Microsoft, dan lain-lain ini. Nah, masalahnya kalau kita lihat di Indonesia lagi, mungkin teman-teman juga dengar ya, banyak banget pro dan kontra tentang blockchain itu. Nah, masalahnya pengetahuan kita itu rata-rata kalau teman kita tanya apa itu blockchain, rata-rata tahunya hanya Bitcoin, hanya tahu tentang Ethereum dan juga mungkin seperti Dogecoin dan lain-lain. Jadi kebanyakan persepsi orang Indonesia yang saya temui itu kalau dengar blockchain itu sama dengan Bitcoin dan itu juga sama dengan spekulasi. Nah, itu sangat disayangkan, padahal pada dasarnya Bitcoin pada dasarnya itu blockchain itu adalah sebuah teknologi distributed ledger. Nah, itu yang saya mau touch. Nah, saya akan pakai demo di dalam website ini. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, andersburnwood.com. Ada di sini ada hash, ada blog dan lain-lain. Ini nanti saya akan touch sendiri. Tapi sebelum saya mulai, saya akan kasih sedikit ilustrasi tentang blockchain ya.
Jadi blockchain itu sebenarnya bukan sebuah teknologi baru. Ini adalah teknologi yang sudah ada mungkin umurnya sekitar 40 bahkan 50 tahun lalu itu sebetulnya sudah ada. Tetapi blockchain itu baru pertama kali ada sebuah teknologi yang menggunakan beberapa teknologi itu secara bersama-sama. Jadi yang digunakan itu pertama seperti internet, kedua kriptografi, lalu ketiga computer network. Nah, itu semua udah barang lama. Tapi baru pada tahun 2008 pertama kali Satoshi Nakamoto menggunakan semua teknologi itu bersamaan untuk menciptakan satu sistem yang namanya blockchain. Itu. Nah, blockchain sendiri itu adalah sebuah ini istilah yang sangat saya simplifikasi gitu ya. Itu hanyalah sebuah catatan yang didistribusikan dan di-maintain oleh satu ekosistem bersama-sama tanpa adanya satu centralized entity untuk maintain record itu. Nah, teman-teman, saya mau coba sedikit ilustrasinya begini. Kalau misalkan saya mau transfer uang ke Pak Vincent, apalagi dalam jumlah besar, katakanlah 2 miliar, maka saya pasti menggunakan pihak ketiga sebagai pihak yang kompeten untuk maintain catatan saldo saya dan saldo Pak Vincent. Saya bisa pakai bank, atau kalau misalnya uangnya kecil itu saya bisa pakai GoPay atau misalnya ShopeePay dan sebagainya. Tapi yang pasti terkait dengan uang itu sendiri, kita selalu menggunakan pihak ketiga untuk maintain catatan tersebut. Setuju ya? Jadi kita nggak pernah settle transaksi hanya dengan catatan yang saya pegang atau yang Pak Vincent pegang. Nah, kenapa? Karena kalau catatan itu yang saya pegang atau Pak Vincent pegang, salah satu dari kita bisa melakukan manipulasi terhadap catatan itu. Nah, tapi dengan adanya teknologi blockchain, itu mengubah segalanya. Karena untuk pertama kalinya, kita bisa punya satu catatan yang bisa didistribusikan ke seluruh dunia dan juga di-maintain oleh ribuan komputer dalam waktu yang sama. Nah, di sini teknologinya kalau teman-teman lihat ya, yang menjadi jantung dari sebuah blockchain itu adalah algoritma yang namanya hashing ini, SHA-256. Ini salah satu contoh algoritma yang dipakai, ada juga algoritma lain, tapi yang dipakai oleh Bitcoin itu adalah algoritma ini. Nah, ini sifatnya, apapun data digital Anda yang akan disimpan di dalam catatan tadi, mau itu teks, seperti misalnya begini, seperti misalnya nama saya gitu ya, atau apapun itu, mau bentuknya musik, mau bentuknya video, asalkan data itu sifatnya digital, maka waktu dimasukkan ke dalam algoritma ini, dia akan keluar satu hash seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, misalnya saya masukkan nama saya, Kristiadi, maka akan keluar hash itu bentuknya 6C, sekian-sekian-sekian, buntutnya 6A. Nah, ini adalah 64 karakter yang sifatnya random, tergantung dari inputnya, tapi unik. Artinya apa? Berarti kalau di sini saya ubah sedikit catatan saya, misalnya Kristiadi menjadi Kristiadi 1, nah, di bawahnya hashnya akan berubah random. Tadi kepalanya 6A, 6C, sorry, kalau teman-teman lihat. Begitu saya tambahin 1, dia berubah jadi CF. Nah, ini random nih, nggak ada yang bisa nebak output dari algoritma ini seperti apa. Nah, buntutnya juga sama, tadinya 6A, setelah ditambah 1 itu menjadi A1. Nah, jadi sifat dari algoritma ini, apapun inputnya, mau ini catatannya ini adalah seperti saldo rekening Anda, atau misalnya musik, atau video, atau apapun, begitu dia masuk ke dalam algoritma ini, maka outputnya itu akan keluar 64 karakter ini yang random, tetapi unik untuk inputnya. Jadi, dalam kasus tadi ya, dalam contoh misalnya saya melakukan transfer ke Pak Vincent, uang dengan jumlah tertentu, maka catatan itu akan di-broadcast dan nanti akan di-hash seperti ini, sehingga muncul satu transaction identity seperti ini. Ini adalah seperti jangan ke Vincent, ke saya aja kalau lewat blockchain. Oh iya. Oke. Nah. Sama-sama lah. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi di sini waktu terjadi transaksi seperti itu ini akan di-broadcast, dan kalau teman-teman pernah dengar ada rekan yang melakukan Bitcoin mining atau Ethereum mining, maka dia sebenarnya sedang melakukan proses verifikasi atas catatan tersebut untuk dimasukkan ke dalam blockchain gitu ya. Nah, supaya mudah, saya udah
coba cek di sini, kita bisa lakukan demo nih untuk teman-teman lihat apa itu blockchain, tapi ini demo yang sangat simpel. Nanti kalau mau yang lebih complicated mungkin itu sebetulnya butuh satu session sendiri, tapi kita coba ya yang simpel dulu. Nah, di sini saya punya ada blok. Nah, jadi struktur di dalam transaksi Bitcoin itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen. Yang pertama blok number. Blok number ini disusun secara kronologis. Jadi blok 1 itu ini akan ada sequence-nya. Blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang terjadi di dalam real time blockchain record, teman-teman bisa cek contohnya seperti ini di dalam etherscan.io. Nah, di bagian kanannya ada latest transaction dan juga latest block ya. Ethereum itu sudah berjalan lebih dari 13 juta blok. Jadi blok-blok yang ada di sini itu adalah blok yang terus disusun seiring dengan adanya transaksi baru di dalam ekosistemnya. Nah, jadi kalau misalnya kita contoh ya, ini misalnya ekosistem 1, blok 1 namanya Chris, atau ini saya refresh dulu ya, kita mulai dari nol aja, supaya teman-teman bisa secara visual melihat apa yang terjadi sih di dalam blockchain ini. Misalnya blok 1, terjadi satu transaksi atau satu input database, misalnya saya kasih namanya database-nya masuk di sini, saya input nama saya Kristiadi gitu ya. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat itu previous-nya kan 0 karena ini ada blok genesis atau blok nomor 1 gitu ya. Nah, hasil hash dari blok nonce dan data dan previous ini dia keluarnya A1 bla bla bla. Nah, ini belum bisa diterima oleh konsensus mekanisme dari blockchain. Jadi untuk bisa diterima di dalam blockchain ada satu set rules output dari hash ini, di mana kalau saya klik nih ya mining, nah ini jadi hijau, artinya ini bisa diterima oleh konsensus mekanisme. Aturan mainnya simple, itu di hasil hashnya itu harus ada 0, 4 kali. Nah, ini tadi kan muncul setelah saya main. Kalau saya main itu, misalnya saya ganti lagi ya Chris, kalau saya mau main, teman-teman lihat ya nonce-nya ya. Tadinya 36751. Ini kalau saya main, ya loading, lalu nonce berubah jadi 57692. Nah, basically yang dilakukan oleh Bitcoin miners, Ethereum miners, mereka itu saat mining itu mereka adalah melakukan input random number di dalam struktur data yang bagian sini, nonce-nya, supaya ujung hasil hash ini ada 4 angka 0 di kepalanya. Oke, nah yang menarik itu dalam desainnya blockchain ini, antara misalnya katakanlah saya transfer koin tadi ke Pak Budi gitu ya, itu transaksi saya akan di-broadcast dan saya nggak tahu siapa yang akan memverifikasi transaksi saya. Karena yang namanya Bitcoin miners dan Ethereum miners itu jumlahnya ada mungkin sekarang puluhan ribu atau ratusan ribu, dan kita nggak tahu siapa komputer mana yang memverifikasi transaksi saya. Jadi kalau misalkan di sini ada orang lain yang dia punya GPU kencang dan dia melakukan validasi seperti tadi, dia ketemu nonce-nya duluan, lalu dia tempel ke dalam blockchain, maka ini akan di-accept di dalam sistem. Nah, setelah blok 1 terjadi, blok 2 ini kemungkinan bisa aja terjadi di luar negeri, betul ya? Karena Bitcoin itu ekosistemnya bukan di dalam satu negara doang, tapi ini bisa juga terjadi lintas negara, lintas pulau, dan juga tanpa batas area dan lain-lain. Yang penting orang ada internet, ada komputer atau ada handphone, transaksinya bisa jalan. Nah, transaksi kedua katakanlah Pak Vidi nih misalnya namanya. Oke. Nah, di sini transaksinya pun di broadcast, lalu ada lagi yang mining. Set, mining. Nah, nonce berubah ya, jadi 86209. Nah, hasil hash-nya itu udah ada nolnya, ada 4 biji. Jadi ini udah bisa diterima di dalam blockchain tadi. Nah, ini terjadi runtut, dan Bitcoin itu dari tahun 2008 sampai sekarang itu sangat terapi dan belum pernah ledger-nya itu dihack. Karena sistemnya itu dibuat antara blok yang satu dengan blok yang kedua, itu ada link antara hash yang satu dan hash yang lain. Kalau misalnya ada yang curang, contoh tadi misalnya saya Kristiadi transfer Pak Vincent, misalnya seperti itu ya. Lalu Pak Vidi
transfer Pak Udi. Katakanlah seperti ini. Saya main dulu ya, supaya nonce-nya itu dapat angka. Sebentar, kita lihat. Ada, nah ini, random number-nya sudah ada. Terus yang kedua juga di mining lagi, divalidasi sudah hijau, sudah oke. Nah, lalu saya mau main curang nih. Saya mau taper, saya mau ubah catatan saya. Kristiadi, transfer Pak Vincent, saya batalkan nih. Misalnya, tidak jadi, gitu ya, transfer Pak Vincent. Langsung di sini bloknya jadi merah lagi. Kenapa? Karena ingat karakteristik hash yang tadi ya. Jadi setiap input yang sudah terrecord di dalam database blockchain ini, kalau berubah sedikit aja, maka by algorithm dari hashing ini, itu outputnya akan berubah jauh. Dan teman-teman nggak bisa, misalnya mengubah input di blok sebelumnya gitu ya, tanpa mengubah hasil hash di blok berikutnya. Gitu. Jadi jaring pengamannya ada di sana. Dan jaring pengaman kedua adalah di sini antara partisipan, orang yang melakukan transfer dan orang yang mendapat transferan, dan juga validatornya, itu adalah pihak-pihak yang tidak bisa jadi tidak saling kenal. Karena ini di broadcast di internet dan transaksi saya itu tadi bisa divalidasi oleh siapapun. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman mau ngehack ini, teman-teman misalkan katakan mau ngehack yang di blok kedua ini ya, Pak Vidi transfer Pak Udi, lalu mau di taper, datanya diubah gitu. Nah, teman-teman harus melakukan itu sebelum ada orang yang melakukan transaksi di blok ketiga. Mungkin di blok ketiga ini adalah Pak Budi transfer Pak Vincent. Nah, saat blok ketiga ini sudah jalan dan sudah di-hash begini ya. Oke, nah ini sudah ketemu nonce-nya, lalu hash-nya sudah ada 4 angka 0 di depan. Nah, ini transaksi sebelumnya jadi lebih sulit lagi untuk di-hack. Karena waktu teman-teman mau nge-hack input di sini, ini kan output-nya akan berubah ya. Nah, tapi waktu blok 3 ini muncul, mendadak ada output baru yang harus di-solve oleh network. Jadi ini ibaratnya tuh Anda punya, kalau Anda hackernya, Anda punya moving target yang kalau teman-teman lihat di sini, ini contoh ya, ini real time catatan transaksi yang muncul dalam blockchain. Nah, ini dia. Jadi tadi kalau kita lihat jumlah bloknya sudah berubah, transaksinya pun sudah beda lagi. Jadi Anda langsung kejar-kejaran hasil hash di ujung berikutnya yang mustahil untuk diprediksi. Nah, dengan cara demikian, dengan kombinasi dari hashing seperti ini dan sebagainya, dan juga dengan jumlah transaksi yang sudah tinggi, ini menjadi mustahil buat seseorang mengubah catatan yang sudah tersimpan di dalam blockchain. Dan akibat dari teknologi ini, untuk pertama kalinya, kita bisa melakukan transfer besar-besaran, bahkan dalam jumlah triliunan, tanpa membutuhkan bank. Jadi kalau teman-teman lihat ya, Bitcoin itu yang revolusioner itu idenya adalah satu, dia bisa menyingkirkan middleman, karena dengan ekosistem ini kita bisa punya middleman yang terpercaya yang tidak dikontrol oleh satu orang pun. Nah, kadang kalau kita lihat di dalam civilization kita ya, kita punya banyak sekali institusi yang sebenarnya fungsinya itu hanya menjadi middleman. Contoh, perbankan. Perbankan itu sebenarnya hanya untuk menengahi antara peminjam dan juga yang mau menabung. Betul ya? Lalu ada lagi job seperti notaris yang kita percaya untuk menyimpan data-data penting seperti sertifikat tanah dan sebagainya. Tapi seperti yang teman-teman tahu, belakangan ini ada heboh kasus yang Nirina Zubir. Ternyata dengan adanya aktor, maksud saya bad actor itu, jadi ada orang yang berniat buruk gitu ya, dan ada kolusi dengan orang dalam dan juga pejabat notaris. Catatan yang tadinya harusnya itu bisa dipegang ke validitasnya gitu, ternyata menjadi tidak valid karena ada niat buruk dari aktor tersebut, dan sayangnya ternyata mereka punya komplotan yang cukup kuat. Nah, sedangkan kalau misalkan data sertifikat tanah itu disimpan di dalam blockchain, teman-teman bisa bayangkan gitu ya, waktu bloknya itu udah masuk, nah itu 1 menit kemudian sudah muncul berapa belas, berapa puluh transaksi lagi, yang menyebabkan hashingnya ini sudah panjang, sudah berubah. Dan karena itu sendiri, jadi data yang tersimpan di dalam blockchain ini nggak bisa diubah. Kira-kira gitu.
konsepnya. Nah, saya mau tunjukin juga sedikit dari yang terjadi tadi ya. Ini di dalam Etherscan ini. Ini contohnya misalnya latest blocknya ada ini. Kalau saya klik ya. Nah ini terjadi 3 menit yang lalu dan ini di-mine oleh sekian dalam waktu 44 detik. Artinya ini miners itu seperti yang tadi saya kasih contoh, itu adalah orang yang melakukan klik di sini, mine, istilahnya kayak gitu, dan dia input random number sampai transaksi ini bisa diterima oleh blockchain. Nah, ini ada orang ini yang akan mendapatkan reward berupa new Ethereum atau kalau enggak new Bitcoin supply ke dalam wallet dia. Jadi kalau teman-teman benar-benar perhatikan ya, ini ekosistemnya itu benar-benar didesain dengan sangat cermat oleh Satoshi Nakamoto ya. Whoever that person is, ataupun itu mungkin satu grup hacker, saya nggak tahu. Tapi memang ekosistem yang dia ciptakan dengan adanya rangkaian blok ini, blockchain ini, itu benar-benar membuat sebuah apa ya ledger yang bisa distributed dan semua partisipan yang ada di dalamnya itu bisa berfungsi dengan baik tanpa koordinasi dari satu centralized entity. Karena contoh gampang seperti bank ya, bank itu bisa berfungsi dengan baik karena ada direktur, ada manajemen yang mengontrol supaya perusahaan berjalan sesuai dengan SOP. Tapi di sini semua validator dan juga semua yang melakukan transaksi itu tidak diatur oleh pihak tertentu, tetapi hanya diatur oleh satu set coding dan juga satu set insentif, yaitu siapapun yang berhasil tadi membantu memvalidasi transaksi ini, dia akan dapat reward Bitcoin tadi. Gitu. Nah, jadi dengan konsep sederhana seperti ini, dengan teknologi yang sudah ada itu, saat ini cryptocurrency dan blockchain itu berkembang dengan sangat pesat sekali. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, Bitcoin kalau kita ibaratkan ini adalah sebuah payment company, saat ini valuasi dari Bitcoin sendiri itu sudah ada di atas Visa. Jadi Visa itu nilainya sekarang market cap sahamnya itu adalah 430 billion US dollar, dan juga Mastercard ya satu lagi. Mastercard itu 323. Jadi 323 ditambah 431 itu kira-kira sekitar 750 billion. Jadi Bitcoin itu saat ini punya nilai itu lebih gede dari Visa plus Mastercard digabung. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya pemikiran bahwa blockchain atau Bitcoin itu tidak itu hanya alat spekulasi, tolong diubah sedikit mindsetnya bahwa blockchain itu bukan sebuah alat spekulasi, tapi ini adalah sebuah teknologi untuk melakukan distributed ledger. Nah, yang Bitcoin lakukan, dia menggunakan teknologi blockchain ini untuk menyimpan informasi seperti saldo Bitcoin saya, lalu saya transfer ke siapa, dan juga memastikan bahwa yang saya transfer itu tidak double spend. Maksudnya double spend gini, misalnya saya punya hanya 1 Bitcoin, lalu setelah saya transfer ke Pak Udi 1 Bitcoin, lalu saya transfer 1 Bitcoin lagi ke Pak Vincent. Enggak. Jadi di situ ledgernya memastikan bahwa saldo Bitcoin saya itu benar dan tidak terjadi double spend seperti itu. Nah, cuma ini adalah memang Bitcoin ini adalah bisa dibilang blockchain generasi 1 ya, di mana informasi yang disimpan sampai hari ini itu kurang lebih hanya mengandung informasi berupa saldo saya berapa, saya transfer ke orang lain berapa, misalnya ini BTC Explorer ya. Saya kasih lihat juga. Nah ini, kalau ini di dalam Bitcoin Explorer sendiri, seperti ini. Latest transaction, teman-teman bisa lihat ya, yang di kanan. Nih. Nah, ini adalah amount yang ditransfer. Nah, ini ada yang 1M nih, kebetulan nih. Ini belum dikonfirm, tapi teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang data-data yang tersimpan di sini, input, output, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya simple dalam arti ini hanya terjadi transaksi BTC aja. Jadi transfernya 2,58 BTC, dikirim oleh siapa, diterima oleh siapa. Nah, itu adalah yang saya sebut blockchain generasi 1. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak, kalau yang data yang disimpan di sini bukan sekedar saldo koin, tetapi adalah sebuah
coding yang bisa melakukan transaksi sendiri atau settlement sendiri. Nah, itu yang terjadi evolusinya dari tadinya blockchain generasi 1 cuma ada Bitcoin, sekarang ada generasi 2 itu seperti Ethereum. Nah, di dalam Ethereum ini, itu teman-teman bisa lihat bahwa ada konsep namanya smart contract. Jadi blockchain ini digunakan untuk menyimpan sebuah coding, di mana kalau kontrak ini kita aktifkan, ya, itu dia akan melakukan otomatis settlement. Dan coding yang sudah tertera di dalam smart contract itu tidak bisa diganti, karena tadi ada hashing ini. Kalau ini diganti dikit aja, langsung semuanya tidak matching dan transaksi itu ditolak oleh blockchain. Nah, nanti Pak Vidi itu akan lebih banyak explore ke teman-teman untuk kasih lihat apa yang bisa dilakukan oleh blockchain ini. Dan itu use case-nya itu Pak Vidi nanti akan sharing itu dari blockchain itu yang Cardano ini. Kira-kira gitu. Tapi overall sebelum saya serahkan kembali ke Pak Vincent dan juga Pak Vidi, yang mau jadi penutup saya adalah semoga teman-teman itu bisa nangkep bahwa ide dari the whole blockchain hype ini, teknologi ini, itu sebenarnya bukan untuk spekulasi, tapi untuk melakukan sebuah apa ya, database yang didistribusikan ke seluruh network dan di-maintain oleh network itu secara bersama-sama tanpa perlu mengenal satu sama lain. Seperti yang kita lihat tadi di dalam Ethereum atau di dalam Bitcoin Explorer ini, di mana ini alamat-alamat ini kita nggak saling kenal, tapi antara orang yang melakukan transaksi dengan validator transaksi di sini punya kepentingan yang sama untuk mempertahankan integritas dari catatan itu sendiri, karena ada sistem insentif dari cryptocurrency tersebut untuk orang-orang yang berhasil melakukan validasi transaksi. Dan akhirnya sekarang ini menjadi satu ekosistem yang lebih efisien dibandingkan perbankan dalam melakukan transaksi transfer seperti itu. Karena kalau teman-teman transfer ke luar negeri aja itu repotnya jelas jauh lebih beda. Tapi sekarang dengan adanya blockchain ini bisa terjadi hampir instan dan juga tanpa ribet apapun sama sekali. Kira-kira gitu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Vincent dulu ya. Makasih. Luar biasa teman-teman. Nah ini ya makanya, jadi saya itu belajar satu hal. Blockchain ini seharusnya adalah building block dasar dari ini ya, dari suatu cryptocurrency. Jadi kebanyakan orang pikir, wah blockchain itu equal atau sama dengan kripto. Itu menurut saya enggak. Kalau orang kita nggak ngerti blockchain, teman-teman, lalu kita main kripto, itu sama aja menurut saya itu spekulasi. Jadi lebih baik kita ngerti dulu dasarnya ya, Pak Krisyadi. Nah, dan sekarang masalahnya kan kita pengen tahu nih, kalau gitu blockchain ini aplikasi gimana dong, dalam perusahaan gimana dong? Biasanya orang tuh sering bingung tuh, kan cuma ini doang, apa namanya, nggak ada contohnya. Nah, kebetulan aja nih contohnya gitu. Contohnya ini teman saya Vidi Nugraha ini dari business development dari Blue Currency. Nah ini yang dia akan sharing habis Krisyadi ya. Mungkin saya kenalkan dulu pembicara kedua ya. Nanti teman-teman harus pembicara kedua, nanti kita akan tanya jawab. Tolong teman-teman siapkan pertanyaannya, pasti banyak yang nanya. Vidi Nugraha adalah Head of Business Development di Renewable Energy Startup Company Surya. Perusahaan saya juga pakai dia soalnya. Kemudian juga Executive Committee Member dari Bureau of Entrepreneurship atau SME Development dan Capacity Building dari Asosiasi Energi Surya Indonesia. Dia juga pemilik dan memanage daripada Blue Currency Coffee, perusahaan plantation Indonesia pertama di Indonesia yang menggunakan blockchain. Jadi dia bisa trace tuh kopinya dari mana, keren banget. Nanti akan didengerin dari dia. Nah, sebelumnya dia adalah professional banker dari CTBC Bank sebagai Corporate Banking Relationship Manager, dan OCBC NSP sebagai Commercial Business Relationship Manager, di DBS Bank sebagai Business Relationship Manager for Commercial Enterprise Companies. Jadi interestnya dia di financial sector, renewable energy, food, agriculture, sustainable, dan environmental green business. Wah, banyak banget yang kita bisa belajar. Nah, kita tadi teman-teman tahan dulu pertanyaannya. Mohon stay sampai akhir karena kita akan lebih excited. Kita akan dengar ya
aplikasinya ya dari Vidi. Pak Vidi, waktu dan tempat saya persilakan Pak Vidi. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Ya. Udah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Lagi loading, masih loading. Oke. Udah, dan. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke aplikasi blockchain, saya sedikit sharing highlight sepintas saja tentang Blue Currency Coffee dan awalnya kenapa akhirnya bisa kita menggunakan teknologi blockchain. Jadi memang pada awalnya Blue Currency Coffee itu sebenarnya bukan bisnis, tapi lebih ke gerakan sosial ya, social movement yang kita sebutnya currency movement, di mana ada suatu yayasan itu di Kerinci, kebetulan orang tua angkat saya itu orang Kerinci yang Buddhisman yang mendirikan ini. Jadi namanya Currency Heritage, itu social business movement yang dimulai di tahun 2014, yang tujuannya adalah memberikan pemberdayaan masyarakat Kerinci dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh. Kenapa? Karena pertama gini, di Kerinci itu ada namanya Taman Nasional Kerinci Seblat, di mana salah satunya di situ adalah konservasi harimau, yang di mana harimau Sumatera itu sudah menjadi salah satu satwa yang masuk ke red list ya, sehingga itu satwa dilindungi dan sudah hampir punah. Juga ada tapir dan lain-lain. Nah, jadi masalah adalah masyarakat di sana itu, kalau Kerinci itu kan lokasinya cukup secluded ya, karena dia ada di lembah gunungan, sehingga untuk mencari pekerjaan tuh cukup sulit. Yang terjadi para masyarakat itu masuk ke hutan, dia melakukan pembakaran liar di Taman Nasional ini. Nah, itulah yang coba kita cegah. Cuma mencegah atau melarang itu tidak akan memberikan suatu solusi yang solid. Sehingga di waktu itu dipikirkan kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat, di mana perlu diciptakannya sebuah lapangan pekerjaan. Nah, karena di Kerinci ini sendiri adalah salah satu pegunungan tertinggi di Indonesia, di mana dia juga merupakan gunung vulkanik tertinggi yang aktif, tanahnya sangat subur. Kita lihat pertaniannya sesuatu hal yang potensial. Waktu itu sempat ada beberapa komoditi yang sempat diajarin, ada cabai, ada kopi, ada teh, dan kebetulan teh di situ memang PTPN juga punya besar sekali ya, karena ini cukup terkenal, yang tehnya juga diekspor ke Belanda. Nah, tapi akhirnya dipilihlah kopi Arabica, karena memang kopi Arabica itu value added-nya itu kan awal-awalnya third wave coffee itu mulai naik, dan kita lihat kalau ditanam di Gunung Kerinci, gunung aktif yang vulkanik, ini pasti hasilnya bagus gitu. Dan akhirnya kita undanglah beberapa expert dari IPB untuk melakukan riset, dan ternyata benar, dilihat nih cocok sekali. Akhirnya di situ mulailah program pemberdayaan sosial petani, disosialisasi, diajarin masyarakat Kerinci untuk bercocok tanam kopi Arabica. Dan akhirnya ternyata ini sukses gitu, di mana kopinya Kerinci ini booming. Dan kan kopi ini kan cukup sekitar 4 tahun ya baru dia bisa panen. Itu dia panen booming, kita mulai bawalah ke beberapa asosiasi AEKI, lalu kita ikutan sertifikasi. Ternyata sampai scoringnya itu ada salah satu petani kita sampai di atas 90. Nah, mungkin kalau teman-teman suka kopi tahu 90 itu kan berarti kopi yang sangat-sangat high grade ya, sehingga dapatlah sertifikasi indikasi geografis dari HAKI, di mana ini kopi yang unik, label kopi ini tidak boleh dipakai orang lain, karena itu HAKI yang waris, di mana ini menjadi kopi yang sangat unik yang sudah dapat sertifikasi IG. Nah, dari situ kita berpikir potensinya sangat besar, program sosial planner ini sukses, di mana ternyata sekarang masyarakat Kerinci semua bercocok tanam kopi ini, taraf hidupnya bisa naik, kita ingin scale up lagi. Akhirnya setelah mempelajari blockchain, di mana memang blockchain ini kan ya kayak Pak Vincent dan Pak Chris bilang, cryptocurrency itu adalah salah satu aplikasinya. Tapi blockchain sendiri itu sebenarnya ada teknologi building blocks tadi. Dan kita lihat concernnya kopi itu apa sih? Traceability-nya, originality-nya, karena sering banget masalah kopi itu, kopi dari Kerinci ternyata itu adalah kopi oplosan dari daerah lain. Dan itu di luar negeri itu menjadi sangat concern, di mana ada juga yang namanya fair trade. Kalau kita dengar tuh Starbucks juga memiliki standar sertifikasi sendiri, karena mereka pengen sourcing kopi ini dari sumber yang jelas. Jangan sampai kopi ini diambil dari sumber-sumber ternyata perkebunannya itu adalah lahan konservasi hutan, atau ternyata ini adalah menggunakan misalnya child labor, atau ternyata kopinya juga nggak jelas. Nah, ini yang kita lihat mencari suatu solusi untuk bisa memitigasi hal tersebut. Sehingga waktu kita pelajarin blockchain, lalu kita ketemu dengan tim dari Cardano, waktu itu kebetulan, jadi Cardano itu kriptonya namanya ADA, tadi yang dilatih sama Pak Chris,
ada namanya Emurgo. Emurgo ini yang memang dia itu konsultan blockchain-nya. Akhirnya kita bekerja sama kolaborasi, akhirnya sepakat kita pengen membuat sebuah terobosan untuk membantu pertanian di Indonesia dengan mengaplikasikan teknologi blockchain ini ke kelompok tani. Nah, jadi ini kelompok tani kita namanya Koperasi Alko. Koperasi Alko ini ada 514 farmer, kalau nggak salah sekarang udah lebih banyak. Lahannya 210 hektar dan produksinya itu sekitar 80 sampai 110 ton red cherry ya per bulan. Dan ini bisa dilihat nih gambar peta Gunung Kerinci dan yang ungu ini adalah lahan perkebunannya. Dan ini foto-foto petani kita. Nah, akhirnya kita masuk ke blockchain teknologi tadi yang kita bilang penting nih untuk bisa memitigasi resiko hal-hal tadi dari sisi supaya kopi ini punya value added dan menjadi export oriented, karena kopi ini kan sebetulnya salah satu komoditas unggulan ya di Indonesia. Jadi akhirnya di tahun 2020 tahun lalu, walaupun kondisi pandemi, akhirnya tetap kita launching di bulan Juli. Aplikasi pertama yang menggunakan traceability blockchain ini di Indonesia itu Blue Korinci. Di sini mulai dari proses awal, dari petaninya siapa, dari processing-nya siapa, collecting-nya berapa, tanggal berapa, lalu jalannya seperti apa, itu datanya semua sudah menggunakan teknologi blockchain. Nah, ini yang saya cerita tadi, mulai dari panen, sampai collecting, sampai dia washing grading seperti apa, postingnya siapa, lalu sampai open back tanggal berapa, sampai dia jadi di-cut. Itu semua sudah kita lakukan, dan ini yang kita coba berikan value dari blockchain ini bisa memberikan value added kepada bisnis kopi. Tapi memang sebetulnya kita bikin end-to-end ini sebenarnya ini ada sisi eksperimentalnya. Tapi memang dari awal waktu kita melakukan ini, target pertamanya adalah sebetulnya sampai di tahapan grading dan washing ini di green bean. Karena memang harapan kita, green bean petani kita ini bisa naik kelas, bisa masuk ke pasar ekspor, mendapat value added. Jadi ini sekilas saja gambar produk retailnya yang kita aplikasikan, tapi intinya semua sampai petani kita itu kita menggunakan QR Code. QR Code ini sudah tersimpan semua informasi terkait dengan blockchain tadi. Nah, ini sedikit highlight, mungkin refresh yang Pak Kris tadi jelasin. Jadi memang elemen utama dari blockchain itu ada satu distribusi, kedua enkripsi, ketiga kekekalan sama immutability, tokenisasi dan desentralisasi. Jadi memang yang seperti yang dijelasin Pak Kris tadi bahwa ini ada decentralized, tidak ada pihak ketiga dan datanya tidak bisa ditemper. Jadi ini kalau yang ya existing system sedikit highlight aja yang sekarang yang dikelola pihak ketiga, contohnya tadi misalnya perbankan semua transaksi lewat pihak ketiga, itu semua centralized, dan ini sebenarnya centralized user bisa mentemper data kalau dia mau seperti itu. Nah, ini bedanya kalau blockchain tadi mungkin sekedar gambaran. Kalau misalnya ini dari node 1 ke node 2, 3 dan datanya sudah terduplikasi daripada miners ini, kalau seandainya ada orang yang mencoba ngehack nih di node 3, datanya berubah. Ini dari node 4, node 2, node 8, node 6 ini nggak bisa terima yang kayak Pak Kris bilang tadi. Ini otomatis akan override lagi gitu karena semua udah nge-store data-data yang sama tadi dari blok ini. Sehingga inilah yang dibilang fault tolerance dan hal tadi. Ini data nggak bisa ditemper. Dan inilah yang menjadi value added di sisi blockchain teknologi tadi. Nah, jadi dari beberapa banyak pertanyaan, saya summarize 3 FAQ ya. Basically ya tadi blockchain itu struktur data blok yang terhubung bersama membuat sekumpulan catatan data yang dikenal sebagai digital ledger. Lalu apa sih keuntungannya? Keuntungan yang blockchain yang jelas adalah data kita dapat merekam apapun, data tersebut tidak dapat dirusak, disalin atau diubah dengan cara apapun. Hal ini meningkatkan nilai transparansi dan traceability dalam suatu sistem. Inilah yang bisa memberikan value added dari produk kopi kita dan juga petani kita. Lalu bagaimana blockchain dapat membantu ketertelusuran dalam sebuah supply chain atau traceability. Dalam konteks teknologi blockchain ini, traceability atau ketertelusuran berarti setiap perubahan pada data informasi yang tersimpan di dalamnya dapat diketahui dan dilacak. Nanti saya akan sedikit demokan gitu, maksudnya seperti apa. Ketertelusuran ini sangat berguna jika diterapkan dalam supply chain. Jadi kalau di perusahaan, sebetulnya dari sisi supply chain, misalnya dari proses produksi, dari tahapan raw material,
sampai ke semi finish good, sampai finish good, sampai nanti barang itu masuk ke center warehouse. Ini kalau sudah disebut menggunakan blockchain, data akan sangat tidak bisa ditemper. Dan data ini karena nggak bisa ditemper, otomatis ini nggak akan ada yang bisa manipulasi. Nah, ini sebenarnya bisa memitigasi resiko-resiko tadi gitu. Kalau ternyata Pak Ibu yang punya pabrik sering ya antara seperti ada selisih, tapi ternyata nggak ketahuan karena datanya ternyata ditemper ada orang main di dalam. Nah, kalau udah pakai blockchain nggak bisa tuh kayak gitu. Karena begitu ada yang mau ngerubah itu langsung ditolak. Jadi sebenarnya ini salah satu kegunaannya dari sisi aplikasi. Dan ini sangat berguna. Makanya pergerakan data dari masing-masing supply chain ini divalidasi dan smart contract tadi yang Pak Kris jelasin yang mulai dari Ethereum yang generasi kedua sampai sekarang generasi ketiga yang di Cardano tadi itu akan memvalidasi setiap tindakan dan memastikan bahwa semua langkah telah diselesaikan. Nah, aplikasi yang akan lebih terasa kalau kita commodity trading gitu loh. Karena commodity trading kalau sekarang ini kan yang model tradisional itu kan menggunakan LC ya. Tapi kalau saya sih yakin, kebetulan Pak Kris juga di Sinhan, bank lama saya juga itu CTBC, mereka sudah menggunakan untuk trade finance itu menggunakan blockchain. Dan itu selain speed-nya cepatnya luar biasa nyampainya, nggak perlu 1 hari untuk Swift, ya itu tadi, traceability-nya, datanya nggak bisa ditemper, dan benar-benar sangat secure. Ini nanti mungkin akan saya skip sedikit, saya langsung demoin aja nanti seperti apa. Kalau gambaran di back office seperti ini, ini kalau dari petani nggak perlu tuh kumpulin lagi data yang istilahnya kertas bertumpuk-tumpuk dokumen. Cukup dengan QR code aja. Begitu barang datang, QR-nya saya scan, semua informasi ada. Ini panen tanggal berapa, petaninya siapa, jumlahnya berapa kilogram. Jadi semua sudah ada informasinya di sini. Nanti begitu saya punya roaster itu mau melakukan proses roasting, dia juga harus melakukan input dalam sistem blockchain ini, di mana nanti dia akan menginput berapa yang di roasting, lalu roasting profile seperti apa, itu nanti dia akan input, dan nanti dari blok ini akan nge-generate sebuah QR baru, yang di mana QR ini nanti untuk user kita yang beli produk roasted bean ini akan didistribute ke mereka, dan kalau mereka mau open back, itu akan diinput lagi. Jadi benar-benar perjalanan dari pohon kita bilang from tree to cup itu tervalidasi dengan jelas. Dia mulai panen di cherry tanggal berapa sampai itu open back untuk serve di kopi itu semua ketahuan. Nah, ini benar-benar seperti ini tampilannya. Jadi dalam versi desktopnya itu, Office-nya. Tapi ini sebenarnya bisa tailor, cuma ini yang seperti yang kita punya seperti ini. Jadi kita mulai register new batch, lalu kita register new produce, lalu kita add new people, karena petani dan pengepulnya nih, kalau misalnya petani ada petani baru akan di-add lagi, lalu di-block lah si petani ini supaya datanya nggak bisa ditemper. Lalu ngepul itu kolektor, jadi biasanya kalau proses di kopi petaninya si A, tapi nanti ada yang datang nih mengkolek untuk dibawa ke prosesor. Lalu nanti batch-nya disetujui yang dikirim dari prosesor. Nah, begitu yang saya jelasin tadi, begitu masuk ke proses roasting dibuat lagi blok baru, sampai nanti bikin packaging baru, sampai nanti rosternya juga semua akan diregis di dalam sistem ini. Sehingga ketahuan tuh kalau nanti sampai misalnya ada satu produk batch ternyata kualitasnya nggak bagus, itu produk tanggal berapa, roasting siapa, itu kita nggak perlu repot-repot lagi, kaprek dokumen dan segala macam. Cukup dengan scan QR ketahuan semuanya. Itu data yang tidak bisa ditemper. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya produk yang ada unsur-unsur mungkin makanan yang memang mungkin bisa jadi nanti ada resiko, misalnya ada resiko misalnya produknya itu kualitasnya jelek atau basi atau segala macam, atau ada istilahnya defect produk lah ya, ini sangat-sangat berguna untuk nge-trace seperti itu. Jadi sampai service package-nya, open back-nya, scan QR code, sampai add new people, karyawan yang nge-proses pun semua ada. Ini implementasinya seperti ini. Jadi ini petani-petani di sini nge-pull, ini operator back office-nya. Jadi memang dari sisi koperasi itu dari petani, pengepul sama prosesor itu semua di koperasi. Lalu dari sisi roastery sampai ke cafe itu adalah di sisi kami di Blue Origin. Jadi skenario implementasinya sebagai koperasi, aku mendaftarkan petani dan pengepul dengan mengkonfirmasi alamat dan identitas mereka, termasuk titik lokasi lahan mereka dan kepemilikan lahan, semua itu semua sudah didata. Lalu proses memang dilakukan oleh pihak ketiga, tapi itu adalah NGO. Lalu petani membawa hasil produksinya ke pengepul terdaftar, kemudian pengepul memasukkan harga, beli, berat, dan lain-lain.
pengepul mau proses batch terdaftar dan membawa batch dengan kode QR yang dihasilkan dari sistem, sampai ke tahapan kelima, aku memindai kode tadi dengan ponsel dan daftarin batch, lalu proses dan menghasilkan kode untuk pembeli, di mana pembelinya di sini adalah Blue Currency Coffee ini dari roastery-nya. Nah, Blue Currency Coffee memang bermitra dengan Alko yang koperasi tadi, membeli green bean dengan informasi traceability-nya, dan kita memiliki akun roastery dan cafe dari Emurgo tadi yang Cardano punya, yang memungkinkan untuk menambahkan informasi tambahan di atas dari traceability-nya Alko. Proses flow-nya seperti ini. Nah, ini sedikit gambaran waktu itu, ini waktu kita launching sudah dipublish, bahkan di review dari Asian Nikkei, Yahoo Finance, dan impact-nya pun benar-benar terasa karena di tahun lalu kita punya koperasi itu ekspornya naik signifikan, itu 356 ton kopi dari koperasi Alko, lokal itu hanya 5%. Sisa 95%-nya semua diekspor. Itu ada ke Belgia, Norwegia, Prancis, Inggris, bahkan sampai Nordic Approach aja ngambil. Starbucks pun juga sekarang juga ngambil langsung dari Kerinci. Kalau ada ke Starbucks tuh yang Sumatera, yang Kerinci Reserve, itu mereka dari petani kita ngambilnya. Dan ini juga dampak impact yang benar-benar terasa. Tahun ini Alko dapat kontrak ekspor ke Cina karena teknologi blockchain ini, mana konsumen di China ini sangat concern dengan traceability tadi. Mereka dapat kontrak 100 ton untuk ekspor yang dipakai dengan blockchain tadi. Padahal kan mungkin kalau teman-teman sempat dekat dengar kemarin, di China government sangat anti dengan itu dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu lebih mungkin ke digital currency-nya. Tapi kalau dari sisi traceability-nya, ini sangat terpakai gitu loh, karena memang basically ini teknologi. Cryptocurrency hanyalah salah satu aplikasinya. Dan inilah value added dan impact yang benar-benar nyata terjadi. 100 ton, di mana ini sepertiga dari ekspor tahun lalu. Sehingga ini benar-benar aplikasi yang sangat membantu ya di sisi industri pertanian. Nah, ini tidak hanya di pertanian, tapi sebenarnya bisa diimplementasi kemana-mana. Seperti contohnya, kalau di saya sendiri, selain di kopi ini di dunia renewable energy, itu kan ada data produksi listrik, di mana kalau kita beroperasi paralel dengan PLN. Kita nih butuh nih ngebedain antara data listrik yang generate dari fosil, mana yang renewable. Nah, yang renewable ini perlu kita ambil kredit environmentalnya. Ini blockchain bisa ngebantu dari sisi itu supaya datanya itu tidak bisa ditemper. Di aplikasi ini benar-benar luas. Ini salah satu contohnya di Blue Currency Coffee ini. Seperti itu. Ya, mungkin presentasi saya cukup singkat, Pak Vincent ya. Ya. Oke, makasih. Wah, keren banget. Ya, ini makanya saya tuh kadang-kadang sering nanya nih. Ini kalau begitu kan human error-nya tinggi ya Pak Vidi ya. Ya. Kalau nanti datanya nggak masuk aja. Kan kalau data itu kan komputer tinggal langsung proses semua. Begitu operatornya nggak masukin, wah silakan. Oh iya, sorry aku lupa mau ngeliatin aplikasinya Pak. Oh iya. Ya sorry, ini aplikasinya seperti ini nih. Nah, ini aplikasi kita, di mana Coffee Trip ini bisa kelihatan ya. Nah, begitu nanti QR itu di-scan akan kelihatan nih petaninya siapa, panennya tanggal berapa. Sama ini ada 2 petani nih kebetulan batch yang sekarang, Pak Sudarwin dan Pak Darwin dan Ahmad Misrun. Ini lokasinya nih Giri Mulyo, mungkin Sudarwin ini nama titik GPS-nya. Rektornya Pak Tumino, Kayor Barat, lalu ini koperasi Alko-nya yang sorting. Ini ada tanggalnya itu diterimanya tanggal 7, diprosesnya tanggal 7, dikirim tanggal 10 Juni, lalu sampai di tempat kita tanggal 14, kita roasting tanggal 14, kita packaging tanggal 21. Lalu waktu open back coffee-nya ini ada di tanggal 23 September, diterimanya tanggal 23, baru di open back kemarin tanggal 24. Ini semua perjalanan coffee trip-nya bisa kita cek di map ini. Ini kelihatan semua. Jadi nanti gimana pastiin Pak Vidi ini orang-orang pada inputin datanya? Kalau tiba-tiba ada yang lupa input kan repot. Kalau ada lupa input pasti ketahuan, Pak. Oh gitu. Iya, QR code-nya kan akan ke-generate baru terus nih. Oh, mereka nggak bisa tuh kirim QR code yang sama.
Oke, Pernah kejadian. QR code-nya kirim yang sama, kita bilang ini kan batch yang kemarin. Ini yang membantu supaya akhirnya tuh mereka nggak bisa ngakak-ngakalin loh Pak istilahnya. Bisa ya. Atau Nggak tengah-tengah bisa, jalan kopinya yang ada barang diganti baru gitu. kita akan request QR code yang baru itu kan keluar. Yang tadi itu yang ada kode hash itu. Nah, kebetulan memang di tim kita kan ada tim IT-nya yang bisa untuk Bisa tracing ya. Misalnya kalau di tengah jalan, saya kan soalnya kerja cengkeh kan. Cengkeh itu bisa rawan loh tengah-tengah jalan diganti-ganti. Kalau ini nggak bisa ya. Ya, secara data nggak bisa, walaupun memang ada risiko secara barang ditukar ada gitu. Tapi secara dokumentasi tidak ada. Contohnya segini sih Pak, paling gampang kalau kita ekspor kita menggunakan LC, kita kan waktu proses dokumen itu kan kita nggak ngelihat barangnya Pak, kita ngelihatnya papernya aja kan Pak. Iya, betul. Iya. Nah dari sisi blockchain ini ngebantu dari sisi papernya gitu loh. Makanya salah satu aplikasi pertama blockchain di perbankan itu adalah untuk refinance. Oke, paham. Gitu. Oke, lanjut. Udah sih tadi itu aja sekilas. Jadi thank you ya teman-teman. Memang kadang-kadang itu yang saya bilang. Saya waktu itu pernah ngomong Vidi sama itu bahwa kalau memang blockchain ini hanya digunakan untuk Bitcoin atau digital currency, trading kripto, wah udah deh, jangan deh. Saya sih nggak rekomen banget, kecuali itu adalah bagian dari diversifikasi daripada aset. Tapi kalau memang teman-teman di sini punya real sektor ya, saya sih rekomen banget pakai blockchain. Kita sekarang lagi terus terang saya sama Vidi ini lagi kerjasama untuk bantuin kementerian. Karena kementerian ini kan saudara-saudara tahu lah banyak potensi korupsi di tengah-tengah gitu. Jadi makanya kalau ada blockchain ini ya mudah-mudahan bisa mengurangi korupsi di pemerintahan. Tapi ya doakan aja supaya kita berhasil, karena saya tahu tuh banyak di tengah-tengah tuh banyak politiknya. Oke, dari saya sih cukup dari situ. Oh ya teman-teman, satu lagi, saya tuh akan buka untuk pertanyaan ya, Q&A. Tapi mungkin saya minta satu orang kesaksian teman saya ini, bagaimana beliau ini suka duka berinvestasi di cryptocurrency. Pak Domi Andre, silakan untuk sharing. Dan itu kita masuk Q&A ya. Silakan Dom, itu unmute dong, tolong. Siap. Waduh, ini paparan malam hari ini sangat-sangat luar biasa ini. Jadi kayak dejavu kembali. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam rekan-rekan Full Gospel yang sangat diberkati dan ya bisa dikatakan ini materi malam hari ini tuh agak sedikit dejavu sih sebenarnya, karena kalau bicara pengalaman, saya punya pengalaman buruk juga yang terkait dengan kripto, tapi saya setuju banget gitu loh. Begitu saya ngedalamin soal teknologi blockchain, ya manfaatnya sendiri sebenarnya sangat-sangat banyak gitu ya. Dan saya pun sempat bareng dengan teman-teman nih, ya terjun ke industri industri cryptocurrency ya di era tahun 2018 sebelum akhirnya kita gulung tikar di sekitar 2019. Nah, waktu itu kita sempat bikin marketplace sebenarnya. Kenapa? Karena di masa-masa itu sebenarnya kripto tuh lagi naik daun gitu loh. Nah, jadi saya sempat ikut dengan salah satu investasi di kripto, tetapi kemudian hitungan bulan itu lenyap. Nah, sekarang ini kan lagi banyak nih. Sebenarnya bicara Bitcoin itu love it or hate it, ya kan? Jadi kalau kita bicara kripto love it atau hate it, mau nggak suka pun sebenarnya teknologinya sudah jalan gitu loh. Dan nggak usah jauh-jauh, banyak sekali teman-teman saya yang masih menggeluti dunia kripto sendiri, ya mereka sebenarnya lagi panen-panennya sekarang gitu kan. Nah, tetapi tantangannya adalah ya kembali lagi nih, sebenarnya dari sisi diri kitanya sendiri gimana. Nah, ini sebenarnya saya cuma mau mengingatkan saja bahwa teman-teman sekarang itu banyak orang yang mengambil benefit lah ya di kondisi pandemi seperti ini, ya kan. Jadi banyak juga bisa dikatakan white collar crime itu kan justru muncul dari white collar crime sendiri itu kan munculnya justru dari ya mereka yang paham teknologi sebenarnya gitu loh. Jadi saya sempat ngalamin yang namanya dompetnya kecurian, itu padahal security segala macam, wallet segala macam itu semuanya udah di encrypt semuanya gitu loh, tetapi tetap aja bisa kebobolan ya kan. Nah, itu juga menjadi satu pengalaman buruk lah buat saya sebenarnya.
Dan kemudian kalau sekarang banyak penawaran-penawaran, apalagi yang lagi happening sekarang ini adalah penawaran untuk robot trading sebenarnya. Nah ini robot trading yang masih terkait dengan apa? Dengan cryptocurrency. Saya sih bukannya kenapa-napa, enggak. If you want to diversify ya silahkan sebenarnya, tetapi tetap ada resiko di belakang itu gitu loh. Nah resikonya apa? Kebanyakan dari orang tidak memahami teknologinya, tetapi mereka justru ikut-ikutan gitu loh, karena ada resiko FOMO di situ, fear of missing opportunity-nya sangat-sangat besar di situ gitu loh. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita juga, banyak orang yang belum paham teknologinya, belum paham mengenai apa itu kripto bahkan ya, yang mereka pikirkan hanya dari sisi return-nya. Nah ini yang cilaka banget gitu loh, dan ini masyarakat kita banyak banget yang belum teredukasi dengan baik masalah teknologi blockchain. Saya sepakat, bahkan saya jadi tertarik nih ngedengar pengalamannya Pak Vidi sebenarnya. Kenapa? Karena saya justru sedang lagi giat-giatnya untuk membantu kalangan UMKM, Pak. Nah, jadi di kalangan UMKM sendiri kan ini bisa menjadi salah satu breakthrough yang mungkin dengan menggunakan teknologi blockchain, ya tadi kemampuan mereka untuk melakukan ekspor justru masih bisa diterima dengan baik gitu loh. Nah, jadinya makanya saya justru malah tertarik melihat ini sebagai teknologi, bukan sebagai investment. Kalau Pak Kris mungkin udah mulai trading ya Pak. Kalau Pak Kris sendiri tadi sepertinya masih aktif melakukan trading ya kan. But to me lebih baik kalau maupun kita mau trading ya silakanlah pakai trading sendiri aja deh gitu kan. Toh sekarang sudah banyak platform-platform trading yang sudah bisa kita lakukan kalau kita mau terjun di dunia cryptocurrency. Ya, saya justru lebih mendorong teman-teman kalau bisa ya kita fokus kepada pemanfaatan teknologi, karena tadi distributed ledger-nya ini nggak bisa diakalin Pak. Ini nilai tambahnya dari teknologi blockchain. Nah, jadi mungkin pengalaman buruk mudah-mudahan tidak terjadi sama teman-teman. Jangan ikut-ikutan FOMO ya, jangan ikut-ikutan fear of missing opportunity-nya, itu biasanya yang menjadi daya tarik kita, akhirnya kita berani invest deh. Tapi for me kayaknya ya nanti dulu deh kalau untuk urusan itu gitu kan ya. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan teknologi blockchain ya kalau bisa untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharing, brother. Thank you very much, itu very nice conclusion itu Bapak Dom. Oke teman-teman, saya udah waktunya Q&A, cuma karena ini acara ini diadakan, saya nggak tahu ada teman-teman yang dari mana aja, mungkin ada yang berbeda zona waktu. Karena itu saya mohon kamera dibuka, kita foto session dulu ya untuk dokumentasi ya, boleh ya? Tolong dibuka dong kameranya, kita foto session. Nanti boleh ngobrol-ngobrol ya Pak Vidi yang bicara tentang implementasi kopinya. Ya itu Vidi udah janji sama saya tuh, dia katanya dia mau jualan ke Res Market. Saya bilang kalau sebelum dia jualan Market kopinya mana? Iya, itu ini ya Pak. Pemanfaatan ini ya Pak. Kalau di Green Bean kan gampang, nggak perlu izin macam-macam. Tapi kalau udah retail kan minimal harus PRT, harus halal. Nah itu lagi diproses Pak. Oke, makanya nanti saya tunggu kamu aja lah. Bepom luwet, akhirnya PRT dulu aja. Siap. Tapi kalau bicara dari sisi dari sisi penerapannya benar-benar sudah end to end ya Pak ya? Sudah, ini udah berjalan 1 tahun. Wow. 1,5 tahun, dan memang yang saya cerita tadi gitu. Sebenarnya kalau saya mau cerita sedikit ya, valuasi dari kripto itu akan terlihat di mana itu dari ekosistem masing-masing platform tadi ya Pak Kris. Correct me if I'm wrong ya. Jadi aplikasi smart contract tadi itu sebenarnya sekarang kan udah berjalan di Ethereum, lalu juga termasuk Cardano yang saya pakai ya. Nah ini tuh nantinya smart contract ini kita bisa mengexecute supply demand commodity. Jadi ada underlying real ya. Misalnya saya mau ekspor kopi ke negara ke Taiwan gitu. Nah mereka pakai smart contract, kita langsung auto execute ya, nanti bayarnya pakai kriptonya Cardano ada tadi. Nah di saat itu terjadi makin banyak spending volume, ada fundamental kan di sana, ada ekonomi realnya. Nah disitulah dia punya naik. Makanya kenapa kemarin Cardano naik gila-gilaan. Berarti memang itu salah satu penyebab Anda kemarin naik ya. Jadi kalau orang itu kan mungkin kebanyakan spekulasi. Saya juga termasuk salah satu orang yang invest di kripto, soalnya jujur Pak Kris. Saya juga orang yang menikmati boomingnya koin
Shiba Inu itu kemarin kan. Shiba Inu turun 50% loh. Ya Shiba, banyak kan Shiba, Doge, Buff Doge. Ya, tapi balik lagi kalau saya bicara ke sini, benar harus ngerti fundamentalnya dulu gitu. Kenapa misalnya kalau kemarin sebenarnya saya akan tahu bahwa ada tuh akan naik gitu karena smart contract sudah mau rilis, smart contract rilis dan platformnya besar, udah pasti gila-gilaan lah naiknya dari berapa waktu kemarin sempat turun ke 810.000 tiba-tiba sempat 50.000 kan nilainya per koin karena ada fundamental yang jelas di situ. Nah, yang harus dibangun itu itunya dulu. Di Indonesia ini saya berani ngomong mungkin saya one of the very few, less than 10 people yang do this real blockchain platform gitu loh sebagai bisnis. Nah, ini yang harusnya kita perbanyak supaya jelas nih fundamental dari si platform ini tuh ada nilainya. Bukan sekedar valuasi yang digoreng sama Elon Musk gitu kan. Nah, itu kan kebanyakan kan opini aja kan gitu. Nah, itu yang kita tuh harus lebih aware lah di situ. Makanya selain nanti bicara dari sisi konteks implementasinya, Pak Vidi, yang lain adalah ya bolehlah kasih bocoran kapan ada mau naik lagi. Oh, janganlah Pak, kalau kayak itu saya nggak pernah mau share Pak kayak gitu-gitu. Walaupun ada insider information tidak boleh itu Pak. Jangan insider information. Jangan. Nah, kalau trading saya setuju itu resiko masing-masing, mending personal trading lah. Jangan jadi tidak ada inilah istilahnya jangan sampai nanti ujung-ujungnya gara-gara begitu kita hubungan rusakan. Mendingan trading masing-masing tapi kalau saya fokus di building fundamentalnya. Oke. Jadi pemilihan koin itu kita harus lihat fundamental ya, apa yang dipakai. Nggak ada fundamental. Ada Pak. Sorry, yang ini poin ini nggak setuju nih. Ada fundamental. Ada, tapi kebanyakan orang Indonesia nggak ngerti cara lihat fundamentalnya. Sorry teman-teman. Soalnya ada yang beda 2 jam sama kita. Ada perbedaan zona waktu 2 jam sama kita. Jadi mohon dokumentasi dulu ya. Soalnya nanti orangnya udah ngomong sama saya udah mau tidur. Sorry, saya sampai lupa tugas, brother Vincent, sorry. Soalnya ada dari Papua. Nyalakan kameranya semuanya dulu. Ya, kita ada 28 peserta, jadi kurang lebih saya akan ngambil kurang lebih sekitar 2-3 kali take. Boleh tolong teman-teman yang halaman pertama masih banyak yang belum nyalakan kamera nih. Oke ya, masih banyak yang belum nyalakan kamera, saya masih tunggu dulu sebentar. Saya masih tunggu. Oke, sebentar, boleh senyumnya. 1, halaman pertama, sebentar, masih ada yang merem tadi. Oke, sebentar, saya lanjut lagi ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini ternyata, oke, udah banyak yang nyalakan kamera nih. Wah, Bro Henry Bukit nyetir, hati-hati bro. Bro Henry Bukit rupanya di mobil ya. Ini teman-teman yang nggak sempat join dari awal karena macet, sibukan bisa ini acaranya direkam kok. Saya akan share rekamannya. Sudah, brother, sudah dicocok. Makasih kepada teman-teman yang dari Papua udah mau join. Kalau teman-teman dari Papua pingin istirahat, silakan istirahat dulu, nggak apa-apa Bu. Izin. Ada Kak Marta ya? Iya, makanya saya ngomong jangan kebanyakan ngomong, nanti dia udah kasih chat itu. Udah mau tidur. Ngantuk. Heboh, jadi bikin ngantuk tuh heboh si Domi. Iya. Oke, nanti ya. Acara ini direkam, tolong dicatat kita punya YouTube channel. Jadi ini juga diupload ke YouTube. Jadi teman-teman mungkin bisa subscribe YouTube-nya dan jadi supaya nggak ketinggalan acara-acara BHI 7. Oke, thank you. Oke, saya buka ya. Silakan lanjut. Tadi ayo Chris ngomong apa? Tadi dia bilang ada underlying-nya. Silakan. Saya juga oh ya, boleh ya share dikit ya Pak ya. Nah, silakan. Jadi ini nih contoh. Sorry, kok keluar iklan nih. Mana ya? Nah ini. Jadi tadi contoh di hari ini tuh ada satu token naiknya hampir 40%. Itu karena Adidas tuh ada metaverse partnership dengan mereka. Nah, jadi kayak kemarin itu kan Facebook mulai rebranding sebagai Meta. Itu salah satu developer metaverse yang saya tahu yang sudah mulai lebih dulu daripada Facebook. Itu adanya di dalam blockchain. Jadi seperti ini nih, Sandbox. Ini metaverse bukan sih?
Betul, ini metaverse. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, saya contoh satu aja yang mungkin metaverse. Nah, ini waktu teman-teman masuk, itu dunianya itu seperti game 3D, seperti game online gitu. Nah, kalau nanti teman-teman boleh cek sendiri ya di play.decentraland.org. Nah, poin yang saya mau kasih lihat itu sebenarnya kita itu sebelum ada namanya teknologi blockchain, apapun yang digital seperti movies dan lain-lain dan macam-macam itu tuh rawan untuk ada piracy ya, pembajakan. Termasuk di dalam dunia game, itu di situ aset digitalnya di dalam game tersebut itu tidak bisa dimiliki karena semua database kepemilikan item digital itu kan hanya ada di company-nya. Jadi kalau misalnya let's say company A dia keluarin game katakanlah game seperti Final Fantasy atau apa, itu semua database-nya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi item digital yang kita miliki di sana itu tidak kita miliki secara real karena hanya diakui oleh satu perusahaan itu. Tapi karena platform metaverse ini dibangun di atas blockchain, jadi kepemilikannya itu bisa ditransfer. Nah, saat misalnya katakanlah game ini down atau perusahaannya collapse atau apa, itu kepemilikan atas item digital ini tuh masih berdiri dan masih ada di kita. Nah, value-nya itu coba deh teman-teman cek ya, seperti ini. Ini kalau menurut saya, ini make sense sekali kalau platform seperti ini ada value yang besar gitu. Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat, ini sebetulnya lagi loading. Ini ada banyak player lain yang kumpul di sini juga gitu. Nah, ini dunia metaverse itu luas seperti ini. Nah, tadi kan beritanya Adidas ada beli satu tanah ya. Nah, ini sebelumnya saya sempat show juga ke Pak Udi. Itu kalau di Decentraland ini, itu ada auction house dari UK, Sotheby. Ini salah satu auction house paling besar. Nah, dia juga beli tanah di dalam metaverse ini. Di mana nanti dalam future development dari project metaverse ini, itu kita bisa explore land-nya itu menggunakan Oculus gitu. Jadi kita bisa lihat view dan kita bisa ketemu sama orang, sama teman-teman itu di dunia virtual ini. Nah, tetapi menariknya, bedanya antara yang Facebook develop dengan Decentraland ini, Facebook itu mendevelop metaverse-nya itu secara decentralized. Jadi semua pengembangan di dalamnya saat ini setahu saya itu hanya di develop oleh Facebook sendiri dan itu nanti akan jadi propertinya Facebook. Tetapi proyek-proyek seperti Decentraland ini itu waktu mereka develop dunia virtualnya, mereka lakukan ini secara bersama-sama dengan entity lain. Jadi seperti dengan Sotheby, kalau tadi Sandbox itu dengan Adidas dan juga dengan game-game lain. Akhirnya dunia yang terbentuk itu bukan dunia yang dimiliki oleh satu orang, tapi oleh yang dimiliki oleh komunitas. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Semoga nggak nge-lag. Ini kan karena agak berat ya, jadi mungkin di screen teman-teman gerakannya agak patah-patah. Tapi di dalam Sotheby ini, nah seperti ini ya. Nah, ini ada seperti jurnalisme dan lain-lain dari seluruh dunia. Nah, yang ini nih ini Indonesia loh. Gitu. Yang bagian sini. Jadi, ini adalah dunia virtual yang dikontribut dari semua orang yang bebas, siapapun mau join di dalam dunia metaverse ini silahkan dan semuanya bisa kontribusi di dalam dunia ini gitu. Nah, jadi project ini buat saya jelas bernilai. Jadi ada underline-nya gitu. Mungkin kira-kira gitu. Ada yang mau diskusi nggak mengenai hal seperti ini? Jadi ini keren banget ya teman-teman ya. Ini saya kira ini permulaan untuk pemanasan. Karena hari Kamis nanti akan ada acara Metaverse. Ya, Metaverse mungkin Erwin bisa sharing nggak, Win? Saluran pembuangan itu nggak murah gitu kan. Kalau panjang gitu sampai apa? Kenapa tadi? Kilo itu kan buat mereka. Oh, sorry, saya pikir tadi ngomong ke saya. Sorry. Jadi teman-teman ini bagi teman-teman yang mau hadir hari Kamis ini, tolong difoto, digedein bisa nggak? Foto. Kebetulan lagi ada ini juga ya Pak ya, acara Metaverse. Yes, ada Metaverse hari Kamis ini.
Ya, di Oke. foto ini bagus banget. Ya, karena memang saya Metaverse ini saya udah kontak Michael Budi juga kebetulan teman sekolah saya sama-sama Budi. Jadi saya udah konekin ke dia kan udah connect ke ini ya, ke Menpar. Karena memang ujung-ujungnya nih selain untuk Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Pariwisata juga perlu nih kalau untuk Metaverse, untuk dagangan lah virtual. Ya, jadi di foto kalau mau hadir ini bagus banget, saya rekomend deh. Oke, silakan lanjut kalau ada yang mau lanjut Q&A-nya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit ya Silakan. soal investment. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa, kita nggak usah ngomong di dunia coins deh, kita let's say di dunia saham dulu deh, yang kita lebih familiar. Kita tahu ada beberapa saham yang creating a lot of values over long time ya. Contohnya Amazon. Kalau di US, kalau di Indonesia kita ngomong yang simple, yang produk yang kita bisa rasakan Mayora gitu. Jadi kita tahu kalau kita beli Amazon di tahun 1997 sampai hari ini tuh lipat-lipatnya udah nggak keruan gitu. We are talking about multiple yang udah kita nggak bisa bayangkan. Tapi dalam perjalanannya pernah beberapa kali saham Amazon tuh jatuh ya, dan tiap kali jatuh koreksinya terbilang bisa besar sekali, di atas 90%. Bahkan ada periode di mana down-nya itu 90% lebih. Demikian juga dengan Mayora. Creating a lot of values, tapi beberapa kali pernah turun dalam scale yang luar biasa besar gitu, 50% lebih. Intinya apa sih? Intinya walaupun sesuatu yang jadi value ke depannya, tetap kita itu nggak bisa terlalu all in, apalagi sampai kita pakai leverage gila-gilaan. Jadi Bitcoin itu salah satu yang value creation-nya luar biasa sih, dan tahun 2020 menurut saya kalau Bitcoin itu mesti mati ya udah mati tahun 2020 sih. I think game changer besar untuk Bitcoin. If anything kita lihat malah ada beberapa institusi besar itu mengadopsi Bitcoin. Kita tahu MicroStrategy, kita tahu Tesla. Jadi maybe there is something to it gitu, dan mungkin approach-nya lebih ke gimana kita lebih open minded dan bagaimana kita especially manage risk kita. Karena Bitcoin itu turun more than 50% itu sering banget. Kalau kita leverage sedikit kena goyang ya udah habis lah. Tapi apakah itu berarti kita harus completely stay away? Ya saya nggak bilang kita harus terlibat gitu, tapi apakah kita harus completely lari jauh-jauh dari ini? Mungkin yang bisa kasih kita conviction untuk pegang di saat yang paling sulit adalah kalau kita mengerti fundamentals-nya, dan itu precisely hari ini kita ada dua tamu luar biasa ya, ada Chris dan ada Vidi di sini. Jadi itu akan menambah pengertian kita yang memungkinkan kita untuk bisa go through saat-saat yang paling sulit. Mungkin dari saya itu aja sih. Thank you. Ya, jadi saya itu tambahkan sedikit bahwa ya di dalam Kristen juga ada perkataan. Kalau dalam investasi itu jangan put your eggs in one basket gitu, because we don't know yang mana yang akan tumbuh. Karena kalau kita put di dalam satu basket, kalau kita ketemu teman-teman kita itu gagah gitu rasanya. Ngomong sama Vincent, saya duitnya itu all in ke satu saham atau ke satu koin. Tapi kalau udah turun, nggak ada gagah-gagahnya lah. Mules pasti kan. Dan kalau udah mules begitu, hari ini kita bilang, oke, saya nggak cut karena saya paham bahwa ini cuma koreksi. Besoknya stres, besoknya makin stres, berantem sama spouse kita. Ya, in the end sih kemungkinan kita akan cut di saat yang paling unfortunate gitu. Menurut saya sih investasi bukan soal gagah-gagahan ya. Ini soal gimana kita manage risk. Nomor satu sih tetap gimana kita manage downside kita. Itu nomor satu. In my humble opinion. Mungkin kalau boleh share itu aja. Thank you. Yang saya mau tanya nih. Sekarang nih mulai ada penawaran-penawaran mining crypto, jadi udah bukan robot trading, tapi ini udah mining crypto. Di Indonesia ini mining crypto itu memungkinkan ya karena banyak yang tutup di Cina ya.
Jadi mereka kan cari lahan baru. Nah, Indonesia ini bisa juga ya mining crypto ya? Nggak tahu ya, kalau electricity cost-nya gimana ya? Mungkin Chris lebih tahu. Setahu saya sih Ya, bisa, rada mahal di dari sisi bisa. produksi, Ada teman crypto di Indo ini menguntungkan atau enggak gitu? menguntungkan, ada teman saya yang dia itu mining crypto di gudang ya. Jadi gudang yang nggak terpakai dengan electricity rumahan seperti biasa itu masih profitable. Tapi yang tadi Bapak mention, kalau ada yang menawarkan mining crypto dengan sistem MLM, I would stay away sih, to be honest. Karena itu bukan sesuatu yang menurut saya bisa dibuat untuk seperti sistem MLM seperti itu. Dan kalau Bapak jeli lihat di luaran, ada beberapa cara untuk join cloud mining istilahnya, itu dengan rate yang jauh lebih bersahabat dibanding yang ditawarkan yang ada di Indonesia tadi. Jadi buat saya pilihannya cuma dua. Satu, either kita mining sendiri dengan beli equipment sendiri, atau kedua ikut yang cloud mining yang di luar dengan rate yang paling bagus. Cloud mining seperti Hanes Mining ya? Hanes Mining juga ada di Indo ya? Saya kurang tahu Pak, karena saya memang nggak terlalu aktif mining ya. Tapi kalau dari yang saya lihat itu ada misalnya seperti token BTCSD, itu bisa Bapak beli. Itu underlying-nya adalah mining power. Jadi setiap sekian bulan sekali itu di staking dan Bapak bisa dapat portion dari hasil BTC yang di-mine oleh protokol tersebut. Kira-kira gitu ya. Seperti reksadana, tapi underlying-nya itu mining power untuk Bitcoin. Miningnya dari gudang ya, Chris ya. Yang teman Jangan saya dari itu mallnya Vincent ya. Kalau dari mallnya Vincent mahal. Saya sudah ngomongnya cuma Surabaya doang. Listriknya gede. Listriknya mahal. Udah bukan R2 lagi kalau di sana. Makanya harus pakai renewable, pakai PLTS kayak Sekarang jualan tuh CBD. Nah, nanti datanya di blockchain juga. Bikin deh virtual power plant, kan ke situ arahnya. Oke. Kalau NFT itu ke blockchain juga atau enggak ya? Iya. Simple answer-nya ya. Oke. Jadi semuanya art digitalnya itu ke blockchain ya? Salah satu aplikasi dari blockchain NFT. Simpelnya gitu. Karena itu kan nggak bisa, itu unik dan nggak bisa ditemper kan. Makanya bisa value-nya naik karena itu ya, nggak bisa dirubah ya, dan itu ya. Ya basically kan itu salah satu cara untuk mengapresiasi seniman di dunia digital kan, karena seniman ini kan banyak yang nggak di-appreciate. Tapi argumennya itu akan lebih susah, Pak. Karena ya, waktu kita bicara Bitcoin aja pro dan kontranya sudah banyak. Sekarang kita bilang NFT project yang gambarnya seperti itu, tapi dinilai sampai dengan jutaan dolar, itu debatnya lebih keras lagi. Karena rata-rata bayarnya penggiat metaverse, Pak. Iya. Betul. Iya, itu seninya cuma kayak monyet-monyet begitu doang. Zombie apa nilainya gila-gilaan ya? Yap. Ya. Gambar yang makin aneh-aneh malah gila-gilaan, kartun yang bisa dibilang kartun anak-anak doang itu. Kita kasih kesempatan yang lain ya, Fit ya. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Iya. Ya, silakan teman-teman yang lain. Satunya Pak Paulus Jimmy atau siapa nih mau tanya? Okay. Malam Pak, kalau boleh ada satu pertanyaan sih buat Pak Chris dan mungkin Pak Udi juga. Jadi kita kan kalau ini kan mungkin bedanya sedikit, tadi kan Pak Udi sempat bahas ya, mungkin kita lebih familiar dengan investasi di saham gitu. Tadi Chris juga sempat bahas bahwa koin-koinan ini proyeknya banyak dan proyeknya itu bisa dilihat sebagai fundamentalnya ya, bener ya, one of the part of the fundamental lah gitu. Nah biasa kan kalau kita investasi saham nih, kita kan bisa ngeliat mungkin ada tanda-tanda lampu merah lah ya. Contoh kita lihat di laporan keuangan emiten tertentu yang mungkin kurang baik atau turun atau gimana, kita kan mungkin kita bisa lihat itu sebagai tanda untuk kita kayaknya kita harus keluar dari investasi saham di emiten ini. Nah, sedangkan kalau di koin-koin ini apakah juga bisa berlaku hal yang sama, Chris itu? Karena kan setahu saya kan mereka juga nggak keluarin report seperti laporan keuangan yang sifatnya fundamental banget kan gitu. Apakah kita harus benar-benar kayak closely paying attention, apakah proyeknya itu benar-benar jalan, kita cek minggu per minggu, atau sebenarnya ada matriks lain sih yang bisa dilihat gitu. Jadi kayak untuk kita investing kita bisa lebih, mungkin apa ya, kita
bisa lebih tenang lah gitu over the long time period gitu sih. Jadi Oke, nggak harus setiap ini hari kita login ke Decentraland untuk kita muter-muter lihat gitu maksudnya. Oke. Sebetulnya gini, jadi kalau kita lihat Bitcoin, saya dulu pernah ada baca satu report bagus, saya lupa yang tulis itu Credit Suisse atau dari mana. Jadi mereka angle-nya mereka coba value Bitcoin itu dari data fundamental. Nah, cuma data fundamental dari Bitcoin itu berbeda dengan laporan keuangan yang biasa. Kalau laporan keuangan itu kita sudah sangat familiar, ada revenue, penjualan, laba bersih. Jadi kita bisa bikin rasio antara harga dengan laba per saham dari perusahaan tersebut. Nah, sementara Bitcoin itu kalau kita treat itu dari cost method, sebenarnya kurang lebih kita bisa cek antara supply yang ada sekarang dengan total cost yang dibutuhkan para miners itu untuk membuat atau untuk mining new supply dari Bitcoin tersebut. Nah, itu harusnya jadi floor price Bitcoin ya. Sementara untuk upside-nya itu bisa juga di-compare dari market cap versus jumlah transaction value per hari. Itu akan reflect kurang lebih seperti, bisa dibilang seperti price to book ya. Jadi kita bisa compare antara market cap-nya dengan total transaction yang diproses tiap hari. Nah, semakin satu blockchain itu market cap-nya lebih rendah dibanding turnover-nya, itu secara valuasi itu lebih menarik dibanding yang blockchain lain, misalnya seperti Ethereum atau seperti yang lain. Jadi itu untuk relative valuation itu bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Tapi belakangan style saya agak sedikit berubah ya. Kemarin seperti teman-teman tahu waktu Facebook berubah branding jadi Meta, dan saya kebetulan dengan rekan-rekan saya kita tahu ada beberapa token blockchain yang memang involved di project Metaverse seperti tadi yang saya kasih lihat, Decentraland dan juga Sandbox. Kita invest di sana langsung. Karena memang roadmap-nya di situ ada di sana, dan hari ini memang hari ini aja nih dalam 24 jam terakhir itu naik sekitar 40% lebih dua koin ini. Kira-kira gitu sih. Oke, thank you bro. Mungkin kalau boleh ada satu follow up question sih. Ya. Kalau menurut Bro Chris ini lampu merahnya kita harus keluar dari sebuah koin itu saat gimana ya? Apakah saat projectnya kita lihat kayaknya stagnan atau gimana gitu? Itu balik lagi tergantung waktu pas kita beli itu alasannya apa ya. Jadi kalau kayak project seperti Metaverse gitu, itu lampu merahnya jelas. Kalau dia kan biasanya project seperti ini ada roadmap-nya. Tanggal sekian akan deliver gamenya atau deliver apanya. Nah, kalau tanggal-tanggal segitu mereka gagal deliver, itu buat saya udah satu lampu kuning. Tapi kalau untuk token yang nggak punya utility langsung seperti Bitcoin, ini jadi sedikit lebih sulit untuk dijawab karena memang nggak benar-benar ada sebuah apa ya parameter yang 100% jitu buat ngecek lampu merahnya kapan. Tapi kalau buat saya nih, saya share satu ya. Kalau dilihat di coinmarketcap.com ini, exchange-nya di dalam kripto, saya buka dua page. Yang pertama, exchange yang trading di spot market. Yang kedua adalah exchange yang trading di derivative market. Kita cek rasionya ya. Exchange paling besar di dunia saat ini Binance. Binance itu volume trading untuk derivative marketnya adalah 72 billion dalam satu hari. Jadi size-nya ini luar biasa banget. Sementara di spot tradingnya dia tuh hanya 34 billion. Jadi kurang lebih secara umum rasio antara trading di derivative market versus spot market di dalam kripto itu size-nya kira-kira 2 kali lipat. Nah, ini kalau tadi kita lihat Coinbase dia derivatifnya nggak dia karena di US lebih regulasi lebih ketat. Tapi kayak misalnya kalau kita lihat yang FTX misalnya, dia spotnya 3 billion,
sementara tadi FTX 3 billion, sementara di derivatifnya 9 billion, ini rasionya lebih tinggi lagi, 3 kali lipat. Nah, jadi trading derivatif itu tuh mempengaruhi pergerakan harga kripto sangat tinggi. Dan ciri khasnya trading di derivatif, kalau teman-teman pasang posisi long pada kondisi market yang normal, teman-teman akan dikenakan fee kecil namanya funding rate. Jadi kalau di kripto itu setiap posisi teman-teman kalau dibuka lebih dari 8 jam, teman-teman akan kena funding rate. Nah, funding rate ini bisa ada relatif kecil ya, mungkin sekitar 0,1% atau berapa. Tapi pada momen tertentu itu bisa jadi spike up tinggi. Jadi misalnya kayak 0, mendadak jadi 0,06% dan sebagainya. Nah, waktu funding rate-nya spike up itu buat saya itu udah kayak semacam alarm tuh. Karena berarti banyak sekali yang pasang posisi long. Nah, semakin banyak posisi long, itu akan ada insentif buat tanda kutip itu bandar untuk dia flush out leverage long ini supaya marketnya kembali netral. Dan itu terjadi berkali-kali. Kemarin baru beberapa minggu lalu terjadi hal yang sama tuh. Begitu funding rate-nya spike up, market itu partisipan kebanyakan long, mendadak harganya crash sekitar 10% dari all time high. Kayak Gitu. margin ya, margin activitiesnya. Betul, Pak. Betul. Dan itu rasionya kita bisa lihat kalau di Binance mereka ada provide data itu sih. Jadi kita bisa lihat kira-kira market nih long versus short-nya gimana. Yang saya paling worry itu kalau market lagi extreme long semua good news keluar, narasinya nggak ada yang jelek, dan harganya spike up, dan mendadak teman-teman kita yang tadi nggak main kripto tahu-tahu ikut beli kripto, nah itu biasanya udah tanda-tanda peak tuh. Kita lebih baik exit, take profit, atau even cut loss dulu, it's okay. Nah, nanti setelah marketnya turun jauh sampai teman-teman kita yang tadi baru beli itu sudah nangis-nangis dan keluar, nah that's the moment kita seharusnya entry. Di situ risk reward-nya paling bagus. Buy in bad times ya, sell in good time. Iya, betul. Ya. Very much. Mudah-mudahan bisa. Thank you Pak. Thank you. Halus. Oke, sekarang udah jam berapa sih? Jam 9 lebih. Saya kira udah waktunya ya mendingan kita stick to the schedule. Jadi thank you kehadirannya. Terima kasih atas pembicara keren-keren banget, Pak Krisyadi, Pak Vidi. Jadi kita akhirin ya. Kita akhiri dengan tutup dengan doa penutup. Kemudian saya bakal pengumuman untuk acara kita BHI 7 minggu depan tuh acara member meeting, jadi itu free aja, free flow aja. Lalu baru 2 minggu lagi kita akan acara Natal. Pembicaranya adalah Pak Jose Carol, diadakan secara hybrid di Midtown Residence tanggal 8 Desember. Dengan topik family. Ya, kalau mau hadir kasih tahu aja. Oke, terima kasih. Ayo kita tutup dengan doa yuk. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dengan mengetahui ya Tuhan, dengan mengetahui teknologi ya Tuhan, kami bisa memenuhi panggilan-Mu ya Bapa, yaitu menciptakan nilai tambah ya Tuhan. Karena dalam kitab Ulangan 8:18 dikatakan bahwa kekayaan itu tercapai kalau kita memberikan nilai tambah, kita menciptakan nilai tambah ya Tuhan Yesus. Bapak ajar kami untuk tetap mengingat itu ya Bapak, tetap mengingat Engkau ya Tuhan, dan ajar kami ya Tuhan untuk bisa menahan diri, untuk bisa mengkontrol emosi ya Bapak dalam berinvestasi ya Tuhan. Kami harus ingat bahwa ya Bapak, dalam dunia investasi ya Tuhan tidak ada kekal, dan kami investasi adalah salah satu bagian untuk menambah, untuk wealth making ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah yang baik. Kalau setelah kami akan beristirahat, kembali ke aktivitas kami masing-masing, karena Engkau mau menyertai atau istirahat kami, sehingga besok pagi kami bisa kembali bangun dengan tubuh yang segar. Kasih Yesus. Engkau mau sikat berkati ya Tuhan berbicara kali ini ya Tuhan. Baik Pak Krisyadi maupun Pak Vidi. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ke depan. Thank you. Terima kasih bro. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Thank you semua. Thank you Pak Budi, Pak Vincent. Nice evening. Thank you semua. Bye. Thank you.